Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat kan? Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pada pembelajaran 2. Simak videonya baik-baik ya. Kita akan belajar 2 muatan. Muatan yang pertama, bahasa Indonesia, dan muatan yang kedua, IPA. Kinan mengamati iklan produk minuman dalam media cetak. Kinan menyukai gambar dalam iklan. Kinan merasa gambar dalam iklan bagus sekali. Selain gambar, Kinan juga mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisan. Apa saja sebenarnya unsur-unsur iklan? Ayo kita pelajari. Apa sih yang disebut dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, iklan juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Nama produk. 2. Gambar yang menarik. 3. Kalimat iklan. 4. Keunggulan produk. 5. Harga produk. 6. Nomor telepon. 7. Alamat pengiklan. Selanjutnya, kita akan belajar zat tunggal dan zat campuran. Gambar yang pertama adalah garam dapur dan gambar yang kedua adalah gula pasir. Berdasarkan kedua gambar di samping, ada 2 macam zat berdasarkan penyusunnya, yaitu 1. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun oleh satu jenis zat saja. Banyak jenis benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan zat tunggal. Contoh benda yang termasuk zat tunggal antara lain air, garam, gula, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, zat campuran adalah zat atau materi yang berupa kumpulan dari 2 zat tunggal atau lebih. Dalam zat campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Contoh zat campuran diantaranya air teh manis yang merupakan campuran dari air panas, serbuk teh, dan gula pasir. Ada 2 macam zat campuran, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yang pertama, zat campuran homogen. Apa sih yang dimaksud dengan zat campuran homogen? Zat campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Larutan dikatakan campuran homogen karena secara fisik zat tunggal yang menyusun campuran tersebut tidak tampak. Zat tunggal yang bercampur telah melebur menjadi satu kesatuan sehingga mata kita tidak bisa melihatnya. Contohnya udara, sirup, kuningan, baja, dan masih banyak lagi. Contoh yang pertama, udara yang kita hirup mengandung gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Contoh yang kedua adalah sirup yang kita minum, merupakan campuran dari air putih, gula, sari buah, dan pewarna makanan. Contoh yang ketiga, air garam yang biasa kita gunakan untuk merendam, merupakan campuran antara air dan garam dapur. Contoh yang ketiga, perunggu, merupakan logam yang terdiri dari campuran tembaga dan timah. Contoh yang terakhir, baja, merupakan campuran antara besi dan karbon. Di sini
ini ada gambar campuran sirup dan gambar perunggu. Di bawah ini adalah tabel zat campuran homogen. Tabel yang pertama, campuran homogen dalam bentuk padat. Nama campurannya perunggu, logam penyusunnya tembaga, zinc, timah. Fungsi atau kegunaan untuk medali. Nama campuran yang kedua, kuningan, logam penyusun tembaga, zinc. Fungsi atau kegunaan untuk ornamen atau hiasan. Contoh yang lain bisa kalian baca sendiri di sini ya. Tabel yang kedua, campuran homogen dalam bentuk cairan. Nama campurannya sirup. Bahan penyusunnya air, gula, sari buah. Fungsi atau kegunaan untuk minuman. Nama campuran yang kedua, cuka. Bahan penyusunnya air, asam asetat. Fungsi atau kegunaan untuk bumbu masakan. Contoh selanjutnya bisa kalian baca sendiri di sini ya. Tabel yang ketiga, tabel campuran homogen dalam bentuk gas. Nama campuran gas LPG. Bahan penyusun propana dan butana. Fungsi atau kegunaan untuk memasak. Nama campuran yang kedua, udara. Bahan penyusun, gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Fungsi atau kegunaan untuk bernafas. B. Zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen merupakan campuran dua zat atau lebih yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Tidak tercampur sempurna artinya kemungkinan masih ada endapan zat penyusun yang tersisa. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, air kopi merupakan campuran air dengan kopi. Contoh yang kedua, adonan tepung merupakan campuran air dengan tepung. Di sini ada gambar kopi dan gambar adonan tepung. Oke anak-anak, sampai sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.